Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Darul Arqam pagi saji yang dirahmati Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kita bisa menghadiri sebuah majelis, sebuah perkumpulan. Majelis atau perkumpulan semacam ini yang dibacakan di dalamnya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah majelis yang dicari oleh malaikat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kumpul RT, kumpul RW, kumpul lurah, itu kan kumpul biasa toh. Malaikat gak mencari. Tapi yang dicari adalah majelis ilmu, majelis yang membahas tentang masalah persoalan agama ya, insyaallah. Jadi di sini majelis yang diberkahi oleh Allah dan didoakan oleh malaikat. Bahkan orang yang hadir di sini, malaikat mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada yang hadir di pengajian itu cuma baru kali ini ya Allah. Apakah mereka juga akan mendapat doa darimu? Allah mau mengatakan, termasuk orang yang baru teko pisan niki, aku ampuni dosanya. Masya Allah. Ada yang baru datang sekarang ketepaan gitu? Ada ya, orangnya pakai masker ya. Masya Allah. Baru dina kita teko. Sadurunge rata teko ya. Itu pun sama Allah Pak, diampuni dosanya. Baik yang istiqomah utawa munggur ping pisan kita. Kan juga ada jamaah ya, pas kajian Ahad pagi itu ngincer lek pas ono sarapane baru teko. Ada enggak yang semacam itu? Ada ya, belum datang cuma ya. Mungkin di jalan ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita masih membahas menggapai salat khusyuk 33 langkah meraihnya. Ini sudah pertemuan keberapa? Keempat atau kelima ya. Kita masih membahas bagaimana cara salat khusyuk yang membawa buku. Kita akan membahas poin ke-14, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi supaya salat itu bisa khusyuk, kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Baik, kita bacakan dulu halaman 60. Setan adalah musuh bagi kita. Dan di antara permusuhannya adalah dia senantiasa membisikkan rasa was-was kepada orang yang sholat agar kekhusyuannya hilang dan agar dia bisa mengacaukan sholatnya. Jadi sepakat ya, setan itu musuh bagi siapa? Kita semua. Masih ingat bedanya setan, jin dan iblis? Kalau setan itu tidak identik dengan makhluk. Setan itu bisa makhluk, bisa sifat. Ya. Kalau iblis pasti makhluk. Oknum jin yang berbuat maksiat namanya iblis. Kalau jin makhluk gaib. Pasti makhluk kalau bicara jin. Lek setan belum tentu makhluk. HP juga bisa jadi setan. Kalau HP-nya selalu mengganggu kita dari ketaatan. Konco iso dari setan. Arab budal ning masjid, Arab ngaji, apa kon ngaji? Online enak. Ini YouTube loh akeh pengajian. Itu berarti apa?
setan ya. Jadi setan itu bisa makhluk, bisa sifat ya. Baik, kita sepakat bahwasanya setan itu adalah musuh bagi kita. Dan ingat ya, bisa dilihat di slide terlebih dahulu di dalam surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, jadi iblis itu minta izin kepada Allah. Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Iblis ini ngomong sama Allah, ya Allah, iblis itu lo ngaku kalau dia kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam mana? Neraka gitu. Ya Allah, engkau kan sudah memutuskan aku ini sesat. Engkau kan sudah memutuskan bahwa aku ini nanti akan menjadi penghuni neraka. Saiki izinono aku akan menggoda manusia, hamba-hambamu semuanya tak gudo, dan aku akan menyesatkan mereka. Dan Allah mengizinkan iblis itu untuk menggoda manusia. Makanya lek digoda lek tergoda jangan nyalano setan. Sing kok salahno opo gak kok lawan gitu kan. Setan memang sudah diizinkan oleh Allah. Baik. Setan, kita kembali ke halaman 60. Nanti kita akan simpulkan ada 10 cara setan menggoda manusia ya dalam sholat. Setan yang terus-menerus membisikkan rasa was-was senantiasa menjadi penghalang bagi setiap orang yang menghadap kepada Allah dengan zikir atau lainnya. Hal itu pasti terjadi. Maka hendaknya seorang hamba teguh dan sabar, terus-menerus melakukan kebiasaannya berupa zikir dan sholat, serta tidak menggerutu. Karena dengan terus-menerus melakukan hal itu, maka tipu daya setan akan menjauh darinya. Allah berfirman di surat An-Nisa 76, Inna kaidasyaiton kana dha'ifa. Ini dapat bocoran ya. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Dan ingat ya, setan itu munggur iso meden-medeni, ganggu. Tidak bisa lebih dari itu. Paham? Wong sholat diganggu karo setan. Kita mau berbuat baik diganggu oleh setan. Setan ini mung iso nggodha ganggu. Ora iso lebih teko iku. Misalnya Bapak Ibu mau berangkat ke masjid mau ngaji. Adem-adem ini lapo ngaji. Ning omahe penak kan diganggu setan toh. Wis bismillah tak budal. Setan bisa melakukan lebih dari ganggu? Ora iso. Dijulekno sirahe. Ya. Dicumcup mumbunanmu. Ndak iso. Karena setan tugasnya hanya apa? Gudo. Ndak bisa lebih dari itu, berarti kan lemah toh. Masya Allah. Nah, ini ada penjelasan bagus. Setiap kali seorang hamba ingin menghadap kepada Allah dengan hatinya, datanglah lagi rasa was-was yang baru. Karena setan itu seperti begal. Tahu begal? Ada yang pernah jadi begal? Bisa angkat tangan? Tidak usah dorong temannya. Jadi setan itu kayak begal. Wes budal selamat dibegal meneh. Saya tadi dari Blitar jam 4 ya, dari Blitar ke sini. Misalnya di jalan ono begal gitu ya. Ini kono selamat ning dalan berikutnya. Jadi setan itu enggak pernah apa? Putus asa, nyegati terus. Makanya ada yang bebas dari godaan setan dari sholat, tapi dia enggak bebas dari godaan ghibah. Sholat iso khusyuk, tapi ghibahnya terus. Ya kenceng, istiqomah, insyaallah. Aku ora tau ngrasani kok Ustaz. Iya ora tau ngrasani, tapi HP-mu online terus ya. Ngrasani pakai WA ya, insyaallah. Dulu ngrasani pakai mulut, sekarang ngrasani online. Sampeyan ngerti Bu Yayu apa Bu Yayu? Jare bar pegatan karo Pak Bagus, bener enggak iku? Loh Pak Bagus kan sik dulure karo Pak Mulyono. Ya apa ceritane kok iso? Lah ya dawa to. Lambene gak ngrasani tapi apa? HP-ne online. Jadi ada peningkatan ya. Dulu maksiat offline, sekarang maksiatnya online. Baik. Setiap kali seorang hamba ingin berjalan menuju Allah, maka setan akan memutus jalannya. Dan karena itu manakala dikatakan kepada salah seorang salaf, ini bagus nih. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami tidak dibisikkan was-was. Maka dia berkata, memang benar apa yang akan dilakukan oleh setan dengan rumah yang kosong. Paham? Kalau ada, ini aja, ada perumpamaan ya di halaman 61. Dan hal itu diumpamakan dengan perumpamaan yang bagus, yaitu ada 3 rumah, 1 rumah milik raja yang di dalamnya tersimpan harta-harta kekayaan, harta-harta simpanan dan permata-permatanya,
kemudian rumah milik seorang hamba yang di dalamnya tersimpan harta-harta kekayaannya, harta-harta simpanannya, dan permata-permatanya. Namun tentu saja permata-permatanya dan harta-harta simpanannya tidak sama dengan milik raja, dan rumah kosong yang tidak ada apa-apanya di dalamnya. Lalu jika ada pencuri yang datang untuk mencuri salah satu dari rumah tersebut, kira-kira dia akan mencuri dari rumah yang mana? Nah, rumah sing akeh dunyane akeh hartane ya. Ini rumah 1, 2, 3. Rumah 1 ku nggone bos perusahaan, donyane akeh, mobile akeh, terus masih akeh, perhiasan akeh, duit akeh. Sayang bojone mung siji ya. Ini rumah A. Rumah B, dia kaya cuma enggak sekaya nomor 1. C, mohon maaf, rumah kosong. Ora ono penghunine. Kira-kira lek ono maling mesti nyolong sing ning ndi? Sing nomor 1, sing A. Yang banyak hartanya. Itu perumpamaan ya. Makanya yang digoda oleh setan itu siapa? Orang yang beriman, orang yang taat. Iya, lelek wong maksiat, wong kafir, dia enggak pernah digoda oleh setan. Kenapa? Soale wis kelompok setan. Wis anggotane setan, wis duwe KTA-ne setan. Sesama setan dilarang saling mendahului. Orang yang ganggu lah. Ibu misalnya ada sebuah partai, dia akan merekrut orang yang belum menjadi anggota partai. Kalau orang ini sudah anggota partai lain, ngapain direkrut? Dia sudah jadi anggota partai lain, kita merekrut yang belum pernah jadi anggota partai lain. Setan pun juga demikian. Ini analogi sederhana biar bisa dipahami ya. Setan pun akan menggoda orang yang belum menjadi pengikutnya setan ya. Makanya orang beriman tuh kalau berbuat baik pasti kadang ada was-was, itu digoda oleh siapa? Setan. Pasti itu. Dan setan pun sudah minta izin kepada Allah untuk minta diizini oleh Allah Subhanahu wa taala ya, agar mau menggoda manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan menyimpulkan mulai halaman 63 sampai 70 ada 10 cara setan menggoda manusia dalam sholat. Sebelumnya masih ingat dulu nama-nama setan? Ada setan khinzib ya, bisa dilihat di slide ya. Ini langsung kita simpulkan sebab kalau saya baca lumayan, tapi setelah saya baca ada 10 cara setan ya. Sebelumnya dulu pernah Ustaz sampaikan ya, setan itu bermacam-macam. Satu, ada setan khinzib atau khonzab. Setan yang menimbulkan rasa was-was di dalam sholat. Nah, nanti kita akan bahas bentuknya apa. Ada juga namanya setan zalanbur, menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual beli, menyuruh melakukan kedustaan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencuri timbangan dan bersumpah palsu. Atau zalinbur atau zalitun ya, bikin orang lebih kerasan ning pasar ya. Ning pasar 3 jam ning mall kuat. Ning masjid 45 menit sak jam ae angop bolak-balik ya. Longgone miring-miring delok jam kurang piro. 40 menit, 33 bariki. Delok jam gak nyaman ya. Itu setan gitu, bikin orang lebih seneng di pasar. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak tahu tempat di dunia ini yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Pasar. Betul hadisnya tuh. Abghadul bilad indallah aswaqaha wa habbuha masajiduha. Tempat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini adalah pasar. Dan yang paling dicintai adalah masjid. Nah, jadi bukan berarti orang lain yang pasar ya. Wah, aku lah dodolan ning pasar piye? Apa tak obong wae bedaku ya, aja diobong ya. Tetap jualan, Anda jujur. Anda jangan nipu, Anda jangan dusta, Anda banyak zikir di pasar. Ingat ada hadis yang mengatakan sesungguhnya penjual yang jujur, gimana hadisnya masih ingat? Kelak akan berkumpul dengan siapa? Materi ini perlu diulangi ya. Dulu pernah Ustadz sampaikan di bab jerat lisan kalau nggak salah ya, yaitu anjuran untuk jujur. Dan ini ada hadis dianjurkan untuk jujur
khususnya kepada para penjual. Kan bohong macam-macam, ada bohongnya bohongnya para penguasa, bohongnya suami, bohongnya istri dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu jujur, apalagi dia adalah seorang pedagang, nah ini loh, seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq. Siddiq itu orang yang imannya di atas rata-rata. Orang hanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dia sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha. Nah, itu berarti imannya di atas rata-rata. Duduk sing wajib tok sing dilakoni, tapi sing sunat juga dilakukan. Ini loh kata Nabi, pedagang yang jujur. Jenengan gak ada bedak di pasar, tidak harus bedak ya. Zaman sekarang ini bisnis ini sudah lintas tempat, lintas waktu, lintas batas. Sing penting duwe apa? Duwe akun. Punya akun. Ibu tahu akun? Nah, berarti generasi beda generasi ya, akun taruh ya. Penting cuma punya akun, punya kuota ya. Dari lintas kota, lintas manapun bisa membeli produk Anda. Kalau orang punya bedak di pinggir jalan gitu, punya ruko, yang lewat situ aja yang akan membeli ya, atau orang-orang kenal. Tapi kalau Anda punya akun, kuabe wong iso tuku ya, insyaallah. Ya, ini pedagang yang jujur. Ini kesempatan bagi Anda yang berdagang, akan dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para siddiq, orang yang mati syahid. Kita kalau kumpul sama wali kota, sama menteri, para pejabat teras itu, senengi luar biasa ya. Wah, iki kumpul karo nabi, masya Allah. Syaratnya satu aja, jadilah pedagang yang jujur ya. Jadilah pedagang yang jujur, insya Allah Allah akan kumpulkan bersama para nabi ya. Karena di pasar itu ada setannya ya. Tadi setannya namanya apa? Zalanbur atau zalitun yang goda manusia ya di pasar ya. Semuanya dirahmati Allah, masih seputar setan. Bicara setan nggak usah noleh ke kiri dan ke kanan ya. Yang ketiga, ada setan a'war, setan yang menggoda manusia supaya gemar berzina. Ya, hati-hati orang kalau gemar berzina, orang kalau senang melakukan perbuatan haram, Allah akan cabut dari perkara yang halal. Wong senengane mabuk, kubam, dia nggak akan nikmat minum kopi, minum teh, minum air putih. Orang kalau senengane zina, dia nggak akan nikmat dengan istrinya. Orang kalau senengane ngerasani, sing senengane ngerasani bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ibu-ibu njane penggawean nih ya, insyaallah. Gak seneng meneh. Bapak-bapak ngewangi ya. Itu ya, nanti dia orang kalau seneng ghibah, dia nggak akan nyaman dengan zikir. Orang senengannya duduk di tempat maksiat, dia nggak akan nyaman di masjid. Rumusnya gitu, kebaikan dan keburukan itu tidak akan bersatu. Wong senengane ning tempat maksiat gitu ya, tempat sing haram. Lo nggoning masjid ora nyaman. Ya, miring-miring ya lunggune ya, sambil nahan buang angin ya. Apaan mari ndelok ijam ya, mari-mari masyaallah. Itu ya setan awar. Ada setan wasnan. Bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya bisa lewat tulisan, bisa dikumpulkan langsung ke MC ya, sambil jalan mungkin nanti lupa ya. Kalau mungkin sifatnya privasi baik materi ataupun di luar materi, nanti bisa langsung dikumpulkan ke MC ya, insyaallah. Ya, setan wasnan ya, ini adalah setan yang tidur memberatkan kelopak mata hingga tidak bangun untuk mengerjakan sholat. Ada setan walhan, setan yang menimbulkan rasa was-was dalam toharo. Wudu ragu ya, ono wong wudu ngene-ngene, kumu kok durung mantep ya, iki ketoke durung wudu meneh. Ya, sampai bolak-balik wis wudu, bolak-balik isih rumangsa apa? Urung wudu. Itu berarti digoda oleh setan, ya. Yang keenam, setan dasim. Setan yang bertugas menemani manusia makan dan memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah. Jadi setan dasim ini setan spesialis perumahan. Ya, ngudon ning omah, ya. Jadi ngudoi wong sing ning omah, mlebu omah ra maca ndonga, bahkan sama anak gak rukun, sama suami gak rukun, gegeran terus. Ya, kalau bojone dhewe gak rukun, kalau bojone wong rukun. Nah, ini gara-gara apa?
setan dasim. Ya karo bojone wong lo akrab ya. Ya karo bojone dhewe ning ndi ya? Pasar. Kapan mulai? Jam 5. Masyaallah. Singkat ya. Tapi karo wong liya ono kata-kata sayang, ya Allah menyakitkan masyaallah. Ya. Nek ning bojone dhewe ibu arek-arek ya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak cara ngetes apakah pasangan kita sayang atau tidak. Cara yang pertama adalah lihatlah bagaimana pasangan kita menyimpan nomor kita di HP kita. Ya, coba dicek. Lek ibu-ibu nyimpen nomere bojone jenengane garangan. Nah, itu berarti dijamin rasanya. Coba cekkan Pak ya. Iki garangan iki sapa? Miskolen. Insyaallah nomormu dhewe ya. Insyaallah. Oh, selama iki awak dicolok garangan ya, insyaallah. Ya, ana meneh sing nyenengi bojone Polda, ya, polisi dapur ya, insyaallah. Ana sing menteri keuangan, masyaallah macam-macam ya. Nabi aja memanggil istrinya apa? Humairah ya, yang kemerah-merahan. Makanya dicek ya, cara mengetahui bojoku iki sayang, lihatlah bagaimana dia menyimpan nomor Anda di HP dengan nama apa. Ya, jenenge garangan, insyaallah pastikan mesti mengharapkan kematian Anda ya, insyaallah. Enggak mati-mati bojoku iki ya, insyaallah. Makanya cara supaya membebaskan rumah dari godaan setan, caranya ini ya, bacakan surat Al-Baqarah. Rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum, fa inna syaitan la yadkhulu baitan yuqra'u fihi suratul Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya syaitan tidak akan masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi lek gue geger karo bojone tukaran bacakan Al-Qur'an di rumahnya ya. Atau karo bojone turu diwacakno ning kupinge ya. Engko lek beluk ya insyaallah. Jadi mungkin di situ tempat, maka setan itu kerasan di tempat-tempat yang tidak disebut nama Allah. Di antara tempat yang kerasan setan kan di toilet. Ya, karena kan di toilet itu kan kita nggak boleh apa? Dzikir, nggak boleh nyebut nama Allah. Apa mana tahsin nggak boleh ya, ibu-ibu ya, tahsin ya di dalam toilet. Adzan juga di toilet nggak boleh ya. Makanya di toilet itu suruh apa? Suruh cepat ya. Apa hajatmu, keperluanmu ndang metuwo. Ojo ning toilet malah update status ya. Lagi beol guys ya, insyaallah. Jadi ndang ngale, ojo malah HP yang ning ngono. Karena itu tempat yang dibenci oleh Allah dan tempat yang disenangi oleh setan. Makanya mohon maaf, jangan didesain toilet itu senyaman mungkin. Bikin kerasan ya, toilet kayak AC, kayak wifi, insyaallah suwe ya. Masyaallah. Nyaman banget di situ. Loh, saya pernah ya ke rumahnya temannya ibu itu. Saya antar orang tua ya ke rumahnya temannya di daerah Jawa Timur ya. Itu saya waktu izin ke toilet ya, Masya Allah, Bapak Ibu boleh percaya, rumahnya kan besar, toiletnya aja hampir 3 kali 4 meter, Masya Allah. Podo karo apa? Kamar ya, jeding loh kayak ngono ya, kerasan ya nih ngono ya, Masya Allah ya. Jangan didesain secaman, pokoknya bersih, hajat kita terpenuhi selesai, karena itu tempat apa? Yang disukai oleh setan. Ya, maka doa ini termasuk doa supaya dilindungi dari setan, banyak membaca di surat Al-Mu'minun ya, bisa ditulis surat Al-Mu'minun ayat 97 98. Ini doa supaya dilindungi dari setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan dan aku berlindung kepadamu ya Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Ya, ini doa. Baik, jamaah dirahmati Allah, saya langsung persingkat ya, bagaimana 10 cara setan mengganggu kita ketika sedang sholat. Saya simpulkan dari buku ini ya. Ada 10 cara setan mengganggu kita ketika sedang sholat. Mungkin kalau nyatetnya lama, difoto bisa, atau nanti kalau nyatetnya belum sempurna, ini sudah di syuting lewat YouTube ya. Channelnya apa? Masjid Darul Arqam. Sudah ada ya. Ibu nanti di like dan subscribe. Like, please like and subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya, notifikasinya. 10 gangguan setan ketika kita sedang sholat. 1. Merasa was-was ketika melakukan takbiratul ihram. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan termasuk tipu daya setan
banyak mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci, niat atau saat takbiratul ihram. Was-was itu membuat mereka tersiksa. Nah, ada kan ketika sholat itu ya, usolli fardal maghribi talatul Allahu akbar. Aduh kurang khusyuk. Allahu akbar. Allah itu bolak-balik. Ada enggak seperti itu? Pundi tiange kalau ingin semerap ya. Sing masker ya. Iya, ya. Iya, kayak ngene kan berarti apa? Ra khusyuk. Ya kan Allah kan berarti apa? Diganggu oleh setan. Apa susahnya sih? Allahu akbar. Selesai kan? Nah, jadi setan itu cara melawannya dengan apa? Keyakinan. Ya, yakin bismillah Allahu akbar. Iki budal apa ora ya? Golek budal. Bismillah budal. Sebut nama Allah berangkat. Iya kan nanti kalau dituruti itu setan. Anda wudhu, nanti ada cara ya. Bagaimana supaya Allah bebaskan dari godaan setan. Ini ya, cara yang pertama ini ya. Setan goda manusia dengan apa? Was-was mulai takbiratul ihram, wudhu kayak tadi ya. Ini cek durung mantep. Saya pernah ditanya itu ya, ada waktu saya ngisi di radio itu 7 tahun saya ngisi di radio. Itu ada yang tanya, Ustadz saya itu sudah wudhu tapi kok masih belum mantep loh. Ibu sudah cucian? Sudah Ustadz. Kumur? Sudah. Goyang-goyang ini? Ya muka? Sudah Ustadz, sudah sempurna semuanya. Tangan? Sampai siku enggak? Iya Ustadz sampai siku. Enggak, kan enggak boleh kan kering sikunya. Kalau enggak wudhu, kalau kering nanti wudhunya enggak sah. Terus kepala? Iya sudah sama telinga. Kaki? Jari-jari sudah jelas. Sudah Ustadz, tapi saya kok enggak mantep. Ibu ulang-ulang. Iya saya balan-balannya kok enggak mantep. Ya. Sampai sudah Bu, Ibu wudhunya sudah sah. Enggak Ustadz, saya nguber terus. Saya masih ingat dulu tuh SMS terus sampai entek-entek pulsa ya. Zaman waktu itu belum zaman WA ya. Terus saya SMS. Sudah gini Ustaz terus saja. Ya saya jawabannya gampang. Jenengan mboten wajib sholat, Bu. Loh, napa Ustaz? Jenengan sampun gendeng tak. Lho kok bisa tak Ustaz? Lho ya sampeyan wis wudu ngaku durung wudu terus alhamdulillah wonge gak baperan. Lah Anda sudah wudu ngaku belum wudu. Itu namanya apa? Godaan setan. Wis mangan tek rong piring ngaku durung mangan. Ngono iku setengah mateng berarti. Iya kan, wis mangan akeh, aku durung mangan lho, entek akeh lho. Padha karo wis wudu, ngaku durung wudu. Anda enggak wajib sholat sampai begitu kan. Ya, alhamdulillah. Baik, yang kedua, tidak fokus ketika membaca bacaan dalam sholat. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Abil As, ini di buku juga ada, langsung saya simpulkan. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu, wahai Rasulullah, sesungguhnya setan hadir dalam sholatku dan membuat bacaanku salah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah setan yang disebut khinzib. Ketika kamu, lah ini ya nama ini dari Rasulullah. Jadi ada namanya setan khinzib. Ya, boleh dia anak sampai dijenengi khinzib. Yugane sinten niki khinzib, nomor kali Dasim ya. Dasim jeneng setan loh. Saya kok ono wong bapak-bapak jenengi Dasim aneh ya. Padahal itu nama apa? Setan. Maka sebelum ngasih nama ya, mungkin ibu-ibu ya, kalau mau punya anak lagi atau punya cucu ya, sebelum ngasih nama harus apa? Teliti dulu namanya benar atau enggak. Ada sebuah kejadian soalnya ada seorang bapak-bapak ngasih nama anak perempuannya Zania. Ya, Zania itu padahal artinya pelacur, ya kan? Ada di surat An-Nur itu kan, ya, surat An-Nur ayat 2, surat 24. Ya. Surat 24 ayat yang kedua. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Loh, perempuan yang berzina. Lah ini kan zania. Ya, makanya hati-hati. Yugane sinten zania, nomor kali khinzib, nomor sekawan dasim. Nomor gangsal jahanam ya masyaallah. Wah anak kok jenenge jahanam wis wangel tenan tuturane. Coba niru mae gak koyo ngono ya masyaallah. Baik ya. Ini Nabi mengatakan apa? Setan yang menggodamu itu namanya apa? Khinzib. Ketika kamu merasakan kehadirannya, nah ini ibu-ibu, ketika sholat was-was, kata Nabi SAW, meludahlah ke kiri 3 kali dan berlindunglah kepada Allah. Dan aku pun melakukan hal itu dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Jadi Utsman bin Abil As ini sholat was-was ya. Iki mau kok wis maca Quran ragu-ragu. Nah, maka kata Nabi suruh meludah ke samping kiri dalam sholat berarti boleh meludah. Enggak usah dipraktek dong saiki, mulai mencucu ya. Insyaallah mulai itu. Ini hanya isyarat saja.
Ya nggak boleh sampai keluar cairan dan kawan-kawannya ya. Metu kabeh nggak oleh ya. Sampai di brok-brok ngono. Setan ini cek metu ya. Nanti ada hukum meludah dalam salat boleh ya. Satu meludah dalam sholat itu boleh selama sebelah kiri. Atau kalau mungkin dia mungkin kurang nyaman ya, ngileran gitu ya dia ya. Boleh sholat sambil meludah di mana? Di tisu. Tisunya merek apa? Pasio atau Tesa? Ya. Pasio aja enak ya, lebih lembut ya. Jadi atau enggak tisu. Jadi pas sholat ngileran dia ya. Ambil terus ditaruh ya. Terus di mana? Masuk kesak ya, cok masuk kesak jamaah sebelah ya. Jadi masuk itu boleh. Tapi ingat ya, iler walet berapa sekarang per kilo ya. Luwe larang ya, iler walet. Larangan iler walet timbang iler dhewe ya. Artinya kita kalau bicara fisik itu gak ono apa-apa nih dibanding kewan ya. Balap melayu karo jaran kalah. Balap renang karo iwak kalah. Ini ya tidak fokus. Ini namanya apa? Setan khinzib. Maka cara jadi kalau ibu was-was boleh meludah sampai gini, juh, cuma isyarat aja. Ya, isyarat saja. Sambil membaca ta'awudz boleh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak batal salatnya. Karena salat itu kan bacaan Quran kan, dan ta'awudz itu termasuk bacaan Quran dan zikir, boleh. Yang ketiga, cara setan menggoda manusia dalam salat adalah lupa jumlah rakaat yang dikerjakan. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang dari kalian sholat, setan akan datang kepadanya. Nah, berarti pas sholat setan teko. Jangan dikira orang sholat itu nggak digoda setan. Menggoda sampai mereka tidak tahu berapa rakaat yang dikerjakan. Pernah ngalami? Sak masjid yakin pernah kabeh. Potongan ketok ya. Nah, apabila salah seorang dari kalian mengalami hal itu, hendaklah ia sujud 2 kali sujud sahwi saat ia masih duduk dan sebelum salam, setelah itu baru mengucapkan salam. Bisa dipahami? Baik, jadi lek ragu-ragu, ya Allah telu apa papat? Bismillah telu. Mantep kan aja. Kok lek ragu-ragu sebelum salam sujud 2 kali. Jadi ketika membaca fil alamina innaka hamidum majid kan harusnya salam ya. Sujud 2 kali. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Duduk di antara 2 sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu akbar sujud lagi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar tanpa baca apapun langsung salam. Itu namanya sujud apa? Masih ingat sujud itu ada berapa? Aku seneng lek ceramah ning tempat nggone wong lalian iku seneng. Seneng aku. Seneng lalian iso tak baleni meneh. Ono sing 5, ono sing 4, ono sing 19 ya. Sarapan opo urung sih. 1 sujud apa? Sujud dalam salat, 2 sujud sahwi, 3 sujud tilawah, 4 sujud syukur. Berarti ada berapa? Ono ya 6. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaumku ya Allah. Mereka enggak tahu ya Allah. Jadi sujud ada 4 ya, sujud dalam salat, sujud sahwi kalau lupa, sujud tilawah kalau baca ayat sajadah, sujud syukur kalau dapat nikmat. Ibu dapat informasi suaminya nikah lagi berarti sujud apa? Sujud apa Bapak-bapak? Syukur dari winter. Jawaban yang penuh emosi ya. Ibu-ibu mengetahui ternyata bapaknya punya cem-ceman gimana? Sujud syukur ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada suaminya yang menikah lagi, ibu harus sabar karena suaminya tidak sedang melakukan perbuatan haram ya. Dia melakukan perbuatan yang halal. Ini sekaligus pembelaan bagi bapak-bapak ya. Tapi yang ngono pamito ya, cok meneng ae ya. Bu gegeran cakar-cakaran ya. Maka nilai tahajud tidak bareng ya, cek rukun ya. Baik, yang berikutnya, yang keempat, hadirnya pikiran yang memalingkan fokus. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila dikumandangkan adzan salat, setan akan berlari seraya terkentut-kentut. Masya Allah. Jadi setan yang ngentut ya. Jadi bukan ibu bapak aja yang ngentut pas pengajian ya. Yang sambil miring-miring dikeluarkan sambil tertawa itu ya. Biasanya itu ciri orang yang jamaah yang buang angin di pengajian ya.
Jadi duduknya miring-miring sambil batuk-batuk sambil tertawa ya. Cirinya nanti ketika mau sholat wudu dia ya. Nah, ketika muadzin selesai adzan, ia kembali lagi. Terus qomat, terus melayu meneh setan itu. Ya. Terus balik meneh. Ia akan selalu bersama orang yang sholat seraya berkata kepadanya, ingat apa yang tidak kamu ingat. Sampai orang itu tidak tahu berapa rakaat ya sholat. Wiling iki, iling mau ngempung kok rame Allah banmu kunci tak cantono urung ya sami Allah liman. Kunci motormu tak cabut apa urung ya. Jadi sholat sampai karo rogo-rogo kesak ya. Wah. Terus kan, nah kadang inilah termasuk cara setan menggoda apa? Manusia ketika kita sedang sholat. Makanya ada tipe orang sholat. Ibu-ibu rata-rata sholatnya kayak gini ya. Ya rata-rata kita kan kayak gini, kadang ngiling, kadang ora gitu ya. Itu namanya jihad dalam sholat. Masih dikasih pahala oleh Allah. Jadi Allahu Akbar. Ketika ada pikiran yang memalingkan fokus Anda, balik no meneh. Khusuk kan lagi Allah subhanallah. Iling meneh. Mau angsuran motor wis tak bayar urung ya. Sami Allah. Iling balik no meneh. Allahu Akbar. Garangan iki tak WA gak balas-balas iki lapo wae. Ya. Balekno meneh. Jadi ngono. Melayu balekno khusuk. Jadi itu apa? Jihad dalam sholat. Memang seperti itu rata-rata sholatnya kita itu kayak gitu. Iling ora ya, masya Allah. Ini cara setan goda yang keempat ya. Yang berikutnya terburu-buru menyelesaikan sholat. Nah ini ya. Dulu sudah kita banyak kupas bab ini ya. Sesungguhnya terburu-buru itu datang dari setan. Karena tergesa-gesa adalah sifat gelabah yang menghalangi seseorang untuk berhati-hati, tenang dan santun serta melakukan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada ketenangan atau tumak nina. Pada zaman Rasulullah SAW ada orang sholat dengan tergesa-gesa. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulanginya karena sholat yang ia kerjakan belum sah. Nah, dulu masih ingat kan ada hadisnya ya. Ada orang apa? Sholat cepet sama Nabi suruh apa? Baleni. Berarti sholatnya apa? Enggak sah. Dulu sudah kita bahas buku judulnya Agar Sholat Tidak Sia-sia. Atau 60 tahun sholat enggak diterima Allah. Uang lek sholat cepet, bisa dilihat di YouTube lah, sudah cukup banyak ya. Sholat cepet itu enggak akan Allah terima sholatnya. Walaupun sampai bolak-balik. Ya. Bedakan antara tergesa-gesa dengan menyegerakan. Kalau menyegerakan, kalau tobat disuruh tergesa-gesa atau menyegerakan? Menyegerakan. Suruh dipercepat. Nikah disuruh ke susu-susu atau menyegerakan? Menyegerakan, bukan terburu-buru. Kalau terburu-buru itu tanpa perhitungan. Kalau tergesa-gesa, terburu-buru itu tanpa perhitungan. Kalau menyegerakan itu cepat tapi masih pakai perhitungan. Salat Jumat kongkon segera penuhi panggilan Allah. Suruh mandi dulu, ya waktunya suruh pakai baju terbaik. Itu namanya menyegerakan. Kalau cepat-cepat tanpa perhitungan sampai masjid lali orang sarungan ya. Tapi saya nggak celana pendek ya. Itu kan soalnya ke susu, ke merungsung ya. Terburu-buru menyelesaikan sholat. Keenam, cara setan menggoda orang dalam sholat ini, yaitu melakukan gerakan yang tidak perlu. Nanti di buku ini juga kita bahas gerakan-gerakan yang diperlukan dalam sholat. Dahulu ada seorang sahabat yang bermain kerikil ketika sedang tasyahud. Ia membolak-balikkannya. Jadi sholat Pak, tasyahud kan masjid dulu di zaman Nabi itu kan dari apa? Pasir ya. Sholat di pelepah kurma. Saya ikil penak itu, tekel ya, karpet ya. Nah dulu itu lagi tasyahud karena dolanan pasir ya. Gaya apa? Dalane undur-undur, apa dolanan semut ya. Dolan balik-balik. Iya, seperti itu. Terus Nabi mengatakan, jangan bermain kerikil ketika sholat. Karena perbuatan itu berasal dari setan. Tapi kerjakan seperti yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu bertanya apa yang dilakukannya. Ibnu Umar meletakkan tangan kanannya di atas paha tangan kanannya, jari telunjuknya menunjukkan ke arah kiblat atau tempat sujud. Sudah kita bahas ya. Cara apa? Meletakkan jari telunjuk bisa begini, bisa begini. Jari telunjuknya bisa menghadap ke tempat sujud atau bisa menghadap ke kiblat. Demikian saya melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kan kita bahas ya tentang gerakan yang perlu boleh enggak. Misalnya
sholat sambil memegang mushaf. Nanti kalau gerakan nggak boleh. Tapi kalau perlu boleh. Misalnya lagi sholat, HP-nya berbunyi, ringtone-nya bunyi, judulnya Mama Muda ya. Maka harus dimatikan. Yang dimatikan HP-nya ya, bukan makmum sebelahnya ya. Jadi dipateni. Itu gerakan boleh, jangan dicarno, Pak. Ini kadang ono wong sholat wis ringtone muni banter dicewarno ae. Sampai imamnya goyang-goyang ya, insyaallah. Ya, harus dimatikan, ganggu. Ini gerakan yang boleh ya, gerakan yang diperbolehkan. Yang ketujuh, melihat ke kiri dan ke kanan. Nanti kita bahas ya. Saya bertanya Rasulullah hukum melihat ketika sholat. Beliau mengatakan curian setan pada seorang hamba. Boleh noleh kiri kanan kalau ada hajat, Pak. Misalnya Allah Akbar, Anda sholat tasnya agak ke sana. Kono sing joko ya tasku. Anda toleh gitu, oh aman. Gitu kan? Ini noleh yang perlu, boleh. Nanti ada hadis-hadisnya ya. Nanti soalnya di bab terakhir dalam buku ini tentang gerakan dan sholat. Menguap, ya, mengangup, ya. Menguap ketika sholat itu dari setan. Maka ketika kamu ingin menguap, tahan. Tutup dengan mulut atau tutup dengan tangan kiri sebelah belakangnya, punggung tangan kiri. Jadi gini. Jangan malah dibuka lebar-lebar. Itu anak isopo iki, ya. Kayak bapaknya gitu ya. Ya, dalam riwayat yang lain mengatakan Rasulullah SAW, adapun menguap itu datangnya dari setan. Hendaklah seseorang mencegahnya, menahannya selagi bisa. Ketika ia berkata, "Oh, wangop itu ya," berarti setan tertawa di dalam mulutnya. Maka kalau sholat ditahan untuk menguap ya, anggapan ditahan. 9, bersin. Ya, bersin berulang kali ketika sholat. Apalagi bersin ke zaman saiki ya, medeni orang padha melayu kabeh ya. Virus iki ya. Setan ingin mengganggu kekhusyuan sholat dengan bersin. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menguap dan bersin dalam sholat itu dari setan. Angop watuk pas sholat, itu teko setan. Iya, bersin dalam sholat. Kalau bersin di luar sholat itu nikmat. Makanya kalau kita bersin disuruh membaca apa? Hamdalah, alhamdulillah, gitu kan? Kenapa? Karena tubuh kita ini kemasukan virus, ya, terus ditolak oleh tubuh kita sehingga kita bersin. Tapi kalau dalam sholat itu dari setan. Ibnu Mas'ud berkata, bersin yang tidak disenangi Allah yang terjadi dalam sholat, sedangkan di luar sholat itu tetap disenangi Allah. Hal itu tidak lain karena setan memang ingin mengganggu sholat seseorang dengan berbagai cara. Ketika kita bersin disunahkan membaca hamdalah. Apakah hukum mengucapkan hamdalah saat sholat boleh atau tidak? Jadi pas sholat Allahu Akbar, alhamdulillah, boleh? Hadisnya berikut. Jika bersin ketika sedang sholat, maka boleh mengucapkan hamdalah, boleh. Bahkan itu adalah sunnah di dalam sholat, sebagaimana juga sunnah di luar sholat. Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu berkata, saya telah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini siapa? Rafi', ya, Rifa'ah bin Rafi'. Aku sholat ning burine Nabi dan saya bersin. Saya wahing. Alhamdulillah, gitu ya. Sing turu langsung kaget ya. Kemudian aku membaca apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi pas sholat ini maca doa itu. Maka Rasulullah SAW selesai sholat, beliau keluar dan bertanya, siapa yang berbicara dalam sholat? Siapa sih ngomong pas sholat mau? Tidak ada seorang pun menjawab, koden ya. Untuk kali kedua beliau mengatakan, ayo siapa sih ngomong pas sholat mau? Ini habis sholat ya. Meneng kabeh. Tidak seorang pun menjawab. Beliau SAW bertanya lagi, ketiga, siapa sih ngomong pas sholat mau? Ayo ngaku. Terus Rifa'ah ini mengatakan, saya wahai Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, kamu tadi bicara apa? Ngomong apa? Ya Rasulullah, saya mengucapkan ini. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu Nabi SAW berkata, demi Allah yang jiwaku di tangannya, lebih dari 30 malaikat berebut untuk membawanya ke atas. Doa ini direbutan oleh malaikat untuk digawa ning langit. Berarti ketika sholat boleh membaca
ketika bersin dalam sholat boleh membaca hamdalah. Apa perlu dijawab bersin tersebut? Ada sebuah kisah, saya sholat bersama Rasulullah, ya. Muawiyah Al-Hakam As-Sulaim radhiyallahu anhu mengatakan, aku sholat karo Nabi SAW. Terus ono sing bersin. Maka saya mengatakan, yarhamukallah. Jadi pas sholat, ono sing bersin. Alhamdulillah. Terus ono sing jawab, yarhamukallah. Ya ini. Terus ngomong pada ndelok aku. Orang-orang pun memandang ke saya. Saya mengatakan, aduh, mengapa kalian memandang saya? Jadi di sholat malah ngobrol. Lapo kon ndelok aku iki lapo. Jadi ini hadisnya seperti itu. Mereka pun memukul tangan mereka ke paha. Maka saya paham bahwa mereka ingin saya diam dan saya pun diam. Setelah sholat Rasulullah SAW selesai sholat beliau memanggil saya. Sungguh ayah ibu saya adalah tebusan beliau. Saya tidak pernah melihat guru yang lebih baik dari beliau SAW dalam mengajar. Beliau tidak mengumpat, tidak memaki atau tidak membentak. Kon niki utak modelen di watuk ngomong kon iki opo sih karepmu? Enggak. Beliau tidak mengumpatnya. Masya Allah ya. Ilek jajane teko iki tanda-tanda rampung pengajiane biasanya ini. Ibu-ibu karo ngaji terus dijukuki siji lebokne tas biasanya ini karo guyu jukuki ya. Alasane gawe cucune ya. Lali ra dijukuk bosok ya. Makanya ibu-ibu kalau pengajian biasanya tasnya dua. Bapak-bapak kan nggo tas, ibu-ibu tok ya. Dan setelah saya setelah saya wawancarai beberapa ibu ngaku memang pengajian membawa tas itu untuk nyimpen berkat-berkat makanan sisa pengajian. Tasih loro siji nggae buku, siji nggae jajan. Sing guyu ki biasanya pelakune ya. Nah, terus Nabi mengatakan dalam sholat itu tidak boleh berbicara, berbincang. Sholat adalah takbir tasbih. Intinya ya, kalau sholat tidak boleh menjawab apa? Bersin orang lain. 10 cara setan menggoda manusia adalah yaitu terasa ingin buang angin atau buang air. Makanya sholat itu ini kata Nabi SAW. Apabila salah seorang dari kalian khawatir apa yang dirasakan di perutnya apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, jangan kalian keluar dari masjid sampai ia yakin mendengar suara keluar anginnya atau baunya. Nah, kadang-kadang ketika kita sholat kan ada was-was gitu ya. Allahu Akbar maca surat. Suratnya qul huwallahu ahad ya jelas ya, enggak ada surat liyane ya. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Iki mau ngentut apa ya? Allahu Akbar. Tapi kok gak mampu sami Allah liman hamidah, tapi kok rumangsa ngentut. Allah. Ragu terus kan? Nanti Anda akan sholat ragu terus itu. Maka kuncinya ada 2. Kalau ada baunya atau ada bunyinya. Bau enggak bunyi itu juga sudah kentut. Ya. Karena ada tipe orang buang angin kan ada yang silent, ada yang getar ya. Ada yang ya, tergantung makanannya ya. Lek gak ono punine tapi ambune ono, maka batal. Bunyinya ada, baunya enggak ada, maka batal ya. Maka harus bang. Kalau enggak ada itu teruskan salatnya. Jangan dibatalkan, itu godaan setan. Akhirnya kan Anda selama salat cuma eling itu kan. Sami Allah liman hamidah, kok rasaku mau ngentut titik gitu ya. Allah sujud mikir, tapi kok gak mampu. Allahu Akbar. Apa silent ya? Mau durung tak uripno musik ya. Itu ya 10 cara setan menggoda manusia dalam sholat. Kita lanjutkan satu poin lagi, halaman 71 sekarang. 15, merenungi kondisi generasi salaf dalam sholat. Masya Allah. Ini ya, kita akan bacakan beberapa kisah orang-orang sholih terdahulu. Wong zaman biyen lak soleh-soleh ya. Itu kalau sholat khusyuknya luar biasa. Halaman 71 ini. Ini menambah kekhusyuan dan mendorong untuk meneladani mereka. Seandainya kamu melihat salah seorang di antara mereka pada saat dia telah berdiri untuk melaksanakan sholat, manakala dia berdiri di mihrabnya dan mulai membaca firman Rabbnya, terlintas di dalam hatinya kondisi tersebut adalah kondisi di mana seluruh manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta, ya, Rabb alam semesta, ya. Maka hatinya ketakutan, Masya Allah. Jadi orang soleh dulu itu ketika sholat membayangkan dirinya itu menghadap kepada Allah di padang mahsyar ya, kumpul sama banyak manusia. Anda bayangkan padang mahsyar itu Bapak Ibu, itu ada kajian saya judulnya Alam Mahsyar. Saya ada materi tentang kehidupan pasca kematian ya, yaitu ada di buku Alam Barzah dan Surga dan Neraka. Itu agak tebal bukunya.
Kalau sebulan 2 kali aja saya menyelesaikan dalam tempo 2 tahun ya. Ini kalau sebulan sekali lama ya. Itu gambar ya, alam mahsyar itu sebuah alam yang datar gini, lapangan yang datar, flat, nggak ada gundukan ke bawah atau gundukan ke atas. Nanti manusia kumpul di sini semuanya dalam keadaan telanjang tak berkhitan dan tingginya setinggi Nabi Adam 30 meter, 60 hasta, situna dziraan wisama. Nanti kumpul dari sisi Bu. Mudo, tak berkhitan, telanjang semuanya, rako berdelok. Soalnya dalam keadaan apa? Sibuk. Bayangkan ketika sholat tuh kayak gitu. Lagi kumpul menghadap kepada Allah. Ini orang solih dulu tuh kayak gitu. Lanjutnya, Mujahid berkata, apabila salah seorang di antara mereka berdiri untuk sholat, maka dia takut kepada Ar-Rahman kalau dia mengikat pandangan kepada sesuatu, menoleh, membolak-balikkan batu kerikil, bermain dengan sesuatu, atau berbicara kepada dirinya dengan urusan dunia kecuali dia lupa selama dia berada dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat dulu tuh kalau sholat, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu menghadap kepada big boss gitu, pada Pak Kapolres atau pada pejabat, pada presiden, kan moto itu kan nggak mungkin jelalatan. Ini ngarepe presiden wani kok gini, ngarepe pejabat berani noleh. Ini di hadapan Allah nggak berani. Makanya kan sholat itu kan sendekap. Dulu kan sudah kita terangkan hikmahnya ya. Orang sendekap, tangan kanan diletakkan di tangan kiri dan di atas dada, itu sebagai bentuk apa? Penghinaan kita di hadapan Allah. Kan sholat kalau ada pejabat kan kita gini kan, penghormatan kepada mereka kan, sama Allah. Rumong soba hina di hadapan Allah. Ya. Apabila masih halaman 71, apabila Ibnu Az-Zubair berdiri di dalam sholat seolah-olah dia adalah sebatang kayu. Karena saking khusyuknya, dan suatu kali dia bersujud, lalu meriam batu ditembakkan dan berhasil mengenai sebagian bajunya pada saat dia sedang sholat, dia tidak mengangkat kepalanya, Masya Allah. Jadi waktu ini sedang perang ya, Ibnu Zubair ini sholat, jadi ada bom ya, waktu itu lagi perang, kerontokan ya, kepalanya, bajunya, punggungnya itu kerontokan apa? Batu-batu, bangunan gitu. Dia tetap gak akan menghentikan sholat. Kadang lagi sholat gini ono lindu, podo kabur kabeh. Ini Ibnu Zubair saking apa? Khusyuknya. Ono lindu juwana sholat aja. Keburuan bangunan insyaallah matinya husnul khatimah. Kan ada ser-serat ya. Imam sholat sampai kegoyang-goyang sampai megang tembok tapi tetap membaca ayat, Masya Allah ya. Kalau mati dalam ketaatan kepada Allah nggak perlu disesali ya, nggak perlu disesali. Halaman 72 nih. Yang paling bawah itu. Paling bawah sendiri halaman 72. Sa'id At-Tanuhi. Apabila dia sholat, air mata tidak berhenti menetes dari kedua pipinya kepada jenggotnya. Telah sampai kepada kabar pada kami dari salah seorang tabi'in bahwa apabila dia berdiri untuk melaksanakan sholat, maka rona wajahnya berbeda. Apakah kalian mengetahui di hadapan kalian aku berdiri? Pada siapa aku berdiri dan kepada siapa aku bermunajat? Lalu siapakah di antara kalian yang di dalam hatinya tertimpan rasa takut? Masya Allah. Saat At-Tanuhi ini adalah generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Nabi, sahabat, tabi'in kan gitu kan, generasi ketiga ya setelah sahabat. Itu lek sholat tidak pernah berhenti apa? Nangis. Bahkan air matanya itu membasahi apa? Jenggotnya. Masya Allah. Orang kalau sering menangis itu berarti apa? Hatinya lembut. Wong lek ra iso nangis hati-hati, Pak, Bu. Iku apa? Hatine keras, hatine atos, hatine kasar, Masya Allah. Nabi itu hatinya lembut. Beliau melihat orang dikubur, beliau menangis. Beliau membaca Quran, nangis, Masya Allah. Itu saking lembutnya hati. Kalau ana wong ndonga nangis cengeng gembeng lho, malah ngono. Iku sing ngenyek iku atine lho keras. Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ainin la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak bisa menangis. Berarti kalau mata nggak bisa nangis itu saking kerasnya hati. Nangis itu ada macam-macam. Satu, ada nangis terpuji. Dua, nangis tercela. Tiga, nangis mubah. Nangis terpuji, nangis karena takut kepada Allah. Ya, diam-diam nangis. Bahkan ibu bapak luar biasa. Meneng-meneng nangis. Ya, ketika sendiri. Ingat, bapak ibu kalau pingin tahu jenengan ini soleh apa tidak.
Kalau bicara soleh nggak ada hubungannya dengan jeneng ya. Oh jenengnya soleh mesti soleh, enggak. Ono soleh adu PT, ono ya. Wonge gak teko sing adu PT ya. Soleh, Anda kalau ingin tahu diri Anda baik atau tidak, gampang. Bagaimana Anda ketika sendiri, itu aja. Kalau di depan orang menampakkan kesolehan, ketaatan, wajar lah kayak sing delok. Tapi oleh pas dhewean, makanya di antara mata yang haram disentuh api neraka, kata Nabi SAW, wal ainu bakat min khasyatillah. Diam-diam meneng nangis kepada Allah. Pernah enggak Bapak Ibu ngerasakan gitu? Itu luar biasa. Meneng, sholat sendirian misalnya di rumah, pas sholat malam, sholat duha, nangis. Wah, itu berarti yang nangis enggak dibuat. Kalau kita putarkan misalnya ibu lihat film drakor ya, drama Korea ya, terus nangis gitu kan. Ada yang membuat nangis. Atau ketika berdoa, atau lihat tayangan di medsos ya, tayangan dulu saya seneng lihat tayangan tolong gitu ya. Ono wong nulung, jaluk tolong kan nulung, sing nulung wong ra duwe. Sing nulung tukang becak, ya Allah, begitu mulia. Kita nangis karena ada yang membuat menangis. Tapi kalau jenengan meneng-meneng, diam-diam nangis, dan nangisnya ingat ya. Karena apa? Takut kepada Allah. Itulah air mata yang haram disentuh api neraka. Bukan meneng-meneng iling, ya Allah, utangku iki 1 juta ya Allah. Anakku iki sanggup bayar, nangis. Iku bukan nangis karena Allah, tapi nangis apa? Karena utang. Nangis yang paling terpuji itu nangis karena Allah. Ya meneng-meneng nangis, ya Allah. Mantanku kok lebih bahagia ya. Biyen karo aku melarat, saiki ganti pasangan kok tambah sugih ya Allah. Kalau enak ya Allah, delok statusnya meneh ya. Ya Allah, sakit tenan terus nangis. Itu nangisnya bukan karena Allah. Nangis terpuji itu nangis karena Allah. Sujud nangis, salat nangis. Yang kedua ada nangis yang mubah. Ya, nangis mubah itu nangis yang biasa ya, gimana? Nangis yang manusiawi, misalnya ya apa? Orang tuanya meninggal nangis, anaknya meninggal nangis. Wajar kan? Nggak mungkin kan orang tuanya meninggal guyu cekekean. Mesti ngene wonge ya. Ibu mati guyu, pasti warisan gitu ya. Insyaallah. Yang ketiga ada nangis yang tercela, nangis urusan dunia ya. Sing disesali cuma masalah dunia. Tuh eman iku dunia tuku ning aku kudune rezekiku, enggak boleh ya. Terlalu murah air mata kita digunakan untuk tangisan semacam itu ya. Kemudian halaman 73 ya. Orang-orang berkata kepada Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais ini pernah sholat, bajunya itu dilewati ular, beliau tetap sholat. Bayangkan ya, saking apa? Khusyuknya. Sahabat-sahabat dulu tuh khusyuk banget ya. Ketika ada anak panah yang tertancap di tubuhnya, ketika orang mau nyabut anak panah tersebut, orang-orang ngapain? Ngelarangnya, ojo cabut saiki. Mengko wae pas sholat, masya Allah, sholat dicabut, nggak terasa, masya Allah ya. Orang dulu kayak gitu, kita sholatnya nyamuk, war-war yang sikilnya ubah-ubah ya, saking khusyuk ya. Dulu anak panah, tombak loh, mancap dicabut pas sholat, mau dicabut di luar sholat nggak boleh, pas sholat cabutan, ya masya Allah. Apakah engkau berbicara kepada dirimu sendiri di dalam sholat? Maka dia menjawab, adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat? Sehingga aku berbicara dengannya pada diriku. Mereka berkata, sesungguhnya kami biasa berbicara kepada diri-diri kami di dalam sholat. Ngomong dewe ya, kok gini, pas sholat kan? Maka dia berkata, apakah kalian memikirkan surga, bidadari dan hal-hal semacam itu? Mereka berkata, bukan, akan tetapi kami memikirkan keluarga dan harta kami. Maka dia berkata, banyaknya tombak pada tubuhku lebih aku sukai. Jadi ini kisahnya Amir bin Abdul Qais ya. Ketika sholat kena tombak dia cabut, dia nggak terasa. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini banyak kisahnya, nanti ibu bapak baca kisah orang soleh terdahulu sholat saking khusyuknya mereka tidak merasakan.